Halo semuanya. Aduh, masih ngantuk banget. Gue baru bangun. Soalnya gue mesti siap-siap. Ini udah jam 7.15 malam. Dan gue mesti standby itu jam setengah 8 malam. Karena gue akan perform sekitar jam setengah 9 atau jam 9 malam, gue lupa deh. Dan gue masih bangun walaupun masih ngantuk banget, tapi masih profesional. Masih bangun dan kita perform gitu. Jadi abis perform nanti gue nggak tahu mau kemana. Kata sih di depan hotel ada makanan kayak lokal food sini yang bisa dijadiin tempat nongkrong. Cuma gue nggak tahu apakah nanti malam bisa kesana atau enggak. Semoga aja bisa. Cuman yang pasti gue saat ini pengen siap-siap dulu. Gue pengen mandi, pengen dandan supaya nanti performnya juga ganteng. Gustaf sama Daniel juga lagi siap-siap di bawah. Dan habis itu kita langsung cabut karena nanti panitianya LO-nya akan jemput gue jam setengah 8 gitu. Doakan semoga nanti performanya bagus, memuaskan, penontonnya juga pada suka. Oke, gue siap-siap dulu ya. Bye. Halo, banyak yang nanya sama gue bagaimana pakai pomade yang baik atau yang pas. Mungkin kalian banyak nanya sama gue karena gue suka pakai pomade kali ya. Maksudnya kalau pakai pomade hanya buat aktivitas atau kegiatan tertentu sih. Bahkan nggak di semua kegiatan gue pakai pomade gitu loh. Kecuali manggung. Mungkin kalau manggung gue masih suka pakai pomade gitu loh. Karena supaya terlihat lebih rapi dan oke aja sih buat gue gitu loh. Dan kalau kalian nanya bagaimana pakai pomade yang baik dan betulnya gue nggak bisa bilang teknik gue itu betul atau baik. Cuman ya kita kan punya cara masing-masing kan dalam menggunakan pomade. Jangan beranggapan teknik gue itu yang paling betul dan yang paling baik gitu. Karena banyak teknik dalam menggunakan pomade yang baik dan yang betul gitu. Jadi gue nggak bilang atau gue nggak meyakinkan kalau punya gue baik gitu. Jadi kalau pakai pomade itu sebetulnya jangan kondisi basah. Usahakan kalau mau pakai pomade itu dalam kondisi rambut lo udah kering atau mau ya setengah basah lah. Karena kalau basah-basah banget nanti kesian, pomade-nya useless, nggak kepake. Jadi tetap aja lo. Kalau misalkan gue pakai pomade kan pengennya ada poninya, sudah ada poni di sininya. Nah kalau misalkan dalam kondisi basah, lo mau pakai pomade yang semahal apapun akan tetap poninya akan jatuh, akan lemes lagi gitu. Jadi usahakan kalau misalkan memang kalian mau pakai pomade dan pengen ada poni, usahakan yang punya rambut lo itu jangan basah-basah banget. Setengah basah is oke lah. Gue segini lah nih, nggak banyak-banyak lah, secolek aja. Nanti habis itu diratain ke telapak tangan. Diratain ke telapak tangan sampai rata semuanya. Ke telapak tangan semua atau tangan gue berminyak kan. Nah jadi lu pakai ke kepala gitu. Gue pakainya yang tergantung sih. Gue pakai oil base, pakai yang water base juga pakai. Jadi nggak cuman yang oil base doang. Cuman kalau memang buat manggung, gue biasanya pakai oil base supaya nggak gampang jatuh poninya. Cuman kalau buat kayak jalan sama cewek gue atau kayak misalkan kemana gitu loh, memang yang lagi pengen pakai pomade, biasanya gue pakai water base supaya nggak nyucinya susah. Soalnya kalau pakai oil base itu nyucinya agak susah. Lu mesti pakai air panas. Kalau nggak panas sih air hangat. Kalau pakai panas kepala lu melepuh. Pakai shampoo-nya mungkin bisa 2 kali bilas kali ya. Cuman kalau misalkan pakai water base cuman sekali bilas hilang. Cuman kalau oil base emang agak susah. Makanya gue kalau pakai oil base nggak sering banget. Kalau emang ada kebutuhan perform atau kebutuhan syuting aja. Selebihnya gue pakainya biasanya water base gitu. Jadi gue punya dua, water base ada, oil base juga ada. Nah jadi bisa dipakainya mau yang mana bebas. Mau pakai yang oil base bisa, mau pakai water base juga bisa. Nah kalau teknik paling gampang adalah biasanya semuanya gue ke belakangin dulu. Gue ke belakangin. Kalau udah semua di belakang kayak gini, tuh bisa, ini juga bisa sih dibilang udah jadi gitu loh. Cuman ini namanya slick back. Nah slick back ini yang semuanya ke belakang. Gue agak nggak pede pakai setelan atau pakai teknik slick back ini karena poninya nggak tinggi gitu loh. Gue pengen punya potongan itu yang poninya tinggi. Jadi kalau udah slick back ini udah kalian ke belakangin, udah rata semuanya, udah bagus, tinggal
dikekananin di sini, set bagian tengahnya. Bagian tengahnya dikekananin, terus atasnya dirapiin lagi. Jadi warnanya tinggi deh. Cihuy. Gitu, ini gue pakai oil base. Karena mau manggung. Kalau nggak manggung juga ogah pakai oil base, soalnya nyucinya susah. Gitu. Oke. Itu teknik pomade ala Bang Pin, asik. Jadi semoga bisa ngebantu kalian yang suka pakai pomade. Yang pasti, kalau gue boleh kasih usul adalah setiap kali kalian pakai pomade, usahakan nyuci rambutnya itu yang bersih gitu. Jangan sampai ada sisa-sisa pomade di kepala kalian. Soalnya kalau masih ada sisa-sisa, itu bisa jadi ketombe gitu. Jadi kan cuma lu ganteng-ganteng tapi kalau ketombean kan. Jadi kalau habis pakai pomade, nggak cuma water base atau oil base, usahakan nyucinya bersih gitu sampai betul-betul kepala lu tuh udah nggak berasa ada pomade lagi gitu. Oke, semoga tips gue bisa ngebantu kalian dan bisa ngejawab pertanyaan kalian di setiap komen YouTube gue. Suka nanya, bang pakai pomade apa sih bang? Bang kalau pakai pomade gimana tekniknya bang? Oke, thank you. Yo, kita udah standby di backstage. Kita nggak sih? Enggak lah, kan yang nyanyiin orang lain. Oh, iya. Lu percaya nggak Gus? Pasti banyak yang nanya, yang nanya, mana Kak Gazel? Iya. Jadi Gazel itu udah kita kick. Alpha male adalah Daniel. Iya, gua gantiin. The new alpha male. The new alpha male. Nah, jadi kalau kalian nanya Kak Gazel kemana, udah kita kick. Udah nggak laku lagi yang gondrong-gondrong. Katanya nggak mendidik, nggak rapi, pomade tuh, alim, gini-gini nih, muka-muka kutu buku. Emang gua kutu buku ya? Ya nggak, lu lebih kutu anjing sih. Kutu busuk. Oke, kita lagi nunggu dulu buat perform. Semoga performnya sukses ya. Amin. Ya nggak Gus? Yoi, amin. Nanti Gustaf mau makan malam katanya di Apa? Ghost Rawon. Oh? Ghost Rawon. Oh, iya. Rawon setan. Iya, iya. Siap. Dadah, dadah, dadah. Halo semuanya, ini udah jam 11:30 malam. Dan puji Tuhan, performance-nya juga bagus. Penontonnya juga pada antusias. Tadi ekspektasi juga adalah kayaknya performnya agak awkward nih, agak aneh. Soalnya penontonnya kan udah lumayan tua lah gitu, udah bapak ibu-ibu. Jadi gue takutnya dia agak aneh dengan performance yang kita bawakan. Tapi puji Tuhan banget, penontonnya pada suka, tepuk tangan. Bahkan tadi ada yang maju. Cuman tadi sayang gue nggak sempat videoin soalnya gue nggak bawa tripod gitu loh, dan gue nggak ada yang megangin Canon gue, jadi gue nggak sempat mengabadikan asik atau nggak sempat mendokumentasikan pada saat tadi gue perform. Cuman tadi pada saat perform sih gue seneng ada yang maju, jadi kita bikin sedikit coaching klinik. Ini sedikit cerita aja sih, ada gue bikin coaching klinik sama Gustaf sama Daniel, and then pada saat gue bikin coaching klinik, bayangan gue ya paling nggak akan ada yang mau nanggepin gitu. Tapi pada saat gue bikin coaching klinik banyak juga yang maju, dan ternyata emang ada yang maju, ada 4 kalau nggak salah ada yang maju dan mau ikutan coaching klinik sama kita, terus belajar BTK, beatbox segala macem. Jadi thank you yang udah doain, yang udah selalu ngasih positive vibe buat gue, buat Jakarta Beatbox. Karena gue merasa bahwa kita bisa ada di posisi ini, gue, Gustaf, Gazel, Daniel bisa ada di posisi ini bukan karena kita jago atau kita hebat, tapi selalu ada dukungan. Karena ada dukungan, ada semangat yang kalian selalu kasih buat kita gitu loh. Karena gini contohnya, dengan kalian komen minta video, dengan kalian nanya videonya mana, itu salah satu hal kecil yang membuktikan kalau kalian tuh betul perhatian sama kita dan sayang sama kita gitu. Makanya kita nggak Gazel, nggak kita tuh selalu say thank you banget buat teman-teman yang selalu support dan selalu ngedukung kita sampai detik ini. By the way, malam ini kan gue lagi pengen cerita nih. Nah, jadi seperti kalian tahu, mungkin banyak banget yang kasih komen-komen negatif atau mungkin tujuannya baik, mungkin niatnya baik ngasih komen atau ngasih masukan buat gue, cuman kalimat yang digunakannya salah. Nggak apa-apa.
Karena bagi gue gini, kita hidup mempunyai hak, mempunyai kebebasan dalam memberikan pendapat. Jadi mungkin dalam menyampaikan pendapat kita punya teknik atau gayanya masing-masing gitu loh. Cuma gini, banyak yang bilang katanya di video gue banyak ciumannya, di video gue katanya nggak mendidik lah, katanya cewek gue apalah, bagaimana lah gitu loh. It's okay, nggak masalah, itu hak kalian, itu pendapat kalian dalam menyampaikan komen atau masukan yang kalian anggap baik buat gue. Cuma gini, gue itu tipe manusia yang nggak fake. Kenapa? Ya gue selalu meyakini bahwa kalau hidup fake itu capek, karena lu selalu menjadi manusia yang beda gitu loh. Nah gue tuh nggak pernah mau begitu. Jadi kalau memang kehidupan gue A ya A, di YouTube A ya A gitu loh. Gue nggak mau di kehidupan asli gue A, tapi di channel YouTube gue beda, gue B, atau bikin kamuflase atau fake. Nah itu gue nggak mau. Jadi gue mencoba untuk sesuai dengan apa yang gue jalani dalam kehidupan gue, dan gue nggak mau untuk ngebohongin kalian dengan hal-hal yang sebetulnya itu nggak gue banget atau itu bukan gue banget gitu. Jadi ya itu gue juga nggak memaksa kalian buat suka dengan video gue juga nggak minta kalian buat komen-komen positif dalam video gue juga tidak minta kalian buat nge-like video gue. Bebas, kalian mau unlike itu silakan, itu hak kalian. Kan kalian kan nge-like atau unlike kan pakai channel kalian, itu channel punya lo, itu hak lo juga mau lo apain channelnya kan. Begitu juga dengan gue, ini channel gue juga punya kebebasan. Dan ya balik lagi, penonton kan punya tipe kesukaan masing-masing gitu loh. Kalau kalian suka dengan video gue puji Tuhan, kalau enggak ya nggak apa-apa. Gue kan ya, masa lu nggak suka makan gado-gado terus gue suka makan gado-gado, masa gue masih memaksakan kesukaan gue untuk kalian suka juga? Nggak mungkin kan. Lu nggak suka makan gado-gado, yuk lu masih makan gado-gado, nggak mau tahu enak atau enggak lu mesti makan? Enggak dong, itu namanya egois kan. Itu juga dengan gue, YouTube kan bebas. Kalau misalkan memang kalian suka bisa kalian like, bisa kalian komen. Cuman kalau enggak ya nggak apa-apa gitu loh. Daripada kalian nge-like, kalian kasih komen, kalian nge-subscribe tapi kalian fake cuman karena kasihan, ya buat apa gitu loh. Karena bagi gue juga sebetulnya banyak konten YouTube selain gue yang mungkin lebih negatif atau mungkin lebih bahaya ketimbang gue gitu loh. Jadi ya itu balik ke kalian lah. Karena yang bisa menilai, kalian yang bisa memahami dengan tipe atau dengan jenis tontonan yang kalian suka gitu. Dan malam ini gue kayaknya mau langsung istirahat, soalnya masih ngantuk banget. Gue masih ngantuk banget. Jadi tadinya gue niatannya pengen makan depan hotel. Jadi di depan hotel gue ada tempat makan yang tadi gue bilang kayak local food gitu. Katanya sih beken banget. Cuman pas gue cek ternyata mahal banget, cukup mahal. Dan rasanya nggak biasa aja sih, cuman menang nama doang. Jadi gua Gustaf Daniel memutuskan buat istirahat aja, soalnya besok pagi kita mesti bangun agak pagi buat packing dan jam 12 check out karena kita flight jam 3 gitu loh. Dan hotel gua ke airportnya agak jauh, jadi mungkin satu jam 2 jam sebelum berangkat take off gua tuh udah mesti cabut ke airport supaya nggak telat gitu. Pokoknya thank you yang udah nonton vlog ini. Sekali lagi, kalian punya hak, kalian punya kebebasan dalam memberikan pendapat. Gue nggak pernah salahin, dan makanya sampai detik ini gue nggak pernah ngeladenin atau nggak pernah balas komen-komen kalian yang negatif dengan emosi. Gue biasa aja, karena bagi gue yaitu hak dan kebebasan kalian dalam memberikan pendapat ke gue. Itu gaya kalian, itu tipe kalian dalam ngasih pendapat. Dan gue nggak pernah memaksain bahwa kalian itu, gue nggak pernah bilang kalau gue tuh salah atau betul gitu. Karena ya balik lagi, gue manusia, kalian juga manusia, nggak ada yang perfect gitu. Semuanya yang sama aja, kecuali Tuhan aja ada yang benci, yaitu iblis atau setan. Ya bagaimana gue yang ciptaan yang nggak perfect, pasti juga ada yang benci, dan juga pasti ada yang nggak suka sama gue. Pokoknya malam ini gue tutup dengan sedikit cerita singkat, hangat, padat, jelas, dan udah itu aja lah. Gue ngantuk banget. Dah. Halo semuanya, selamat pagi. Pagi ini tepat jam setengah 8 kayaknya. Iya, jam setengah 8 pagi gue udah bangun. Dan pagi ini gue mau breakfast karena Daniel dan Gustaf sudah nunggu di bawah. Jadi pagi ini gue bangun sedikit lebih pagi soalnya mau packing supaya tante juga nggak telat ke airportnya. Jadi abis
breakfast, gue mau langsung packing. Nggak langsung, ya packing habis itu mandi, and then siap-siap buat cabut ke airport gitu. Pokoknya betul gue pengen lebih lama sih di sini. Cuman sayang banyak kegiatan di Jakarta yang nggak bisa gue tinggal, jadi membuat gue, Gustaf, Daniel nggak bisa pulang lama. Maksudnya nggak bisa lebih lama lagi di sini gitu. Yaudah, gue mau breakfast dulu. Gue aja kemana-mana ya, aslinya kemana-mana. Gue kayak iklan TV, kayak sebuah segmen TV yang kalau mau iklan tuh kalau jangan kemana-mana. Udah lah ya. Gue on the way ke tempat breakfast dulu di bawah. Bye. Guten Morgen, Guten Morgen. Guten Morgen. Pariwara. Apa sih? Oh, waduh. Enggak, dia bilang jangan kemana-mana. Jangan kemana-mana ya. Kamera After gue. pariwara. Dia ada pesan pariwara kan. Itu TV kapan ya anjing? Baru tadi gue di kamar ngomong dari kemana-mana ya. Gue bilang, gue jangan kemana-mana. Gue biasa kayak segmen TV anjir, gue bilang. Halo semuanya, selamat siang. Dan udah jam 12 siang nih. Saatnya buat check out. Gue udah selesai packing, udah selesai mandi, udah selesai siap-siap semuanya, dan saatnya buat cabut ke airport. Soalnya kita nanti akan flight jam 3.15. Jadi mungkin kita udah on the way-nya saat ini. Soalnya kenapa? Hotel gua ke airport agak jauh. Mungkin katanya sekitar 1 jaman deh. Kalau misalkan nggak macet. Jadi daripada nanti telat, mendingan gue cabutnya lebih awal sama Gustaf sama Daniel supaya nggak telat nyampe di airport. Gitu loh, doakan semoga Daniel, Gustaf, gue bisa selamat sampai di Jakarta tanpa ada kendala apapun. Thank you juga buat yang udah ngundang kita ke Surabaya, walaupun nggak lama, tapi ya oke lah, hitung-hitung jalan-jalan lah, jalan-jalan singkat. Oke, gue mau on the way dulu, nggak on the way, maksudnya gue mau ke lobby dulu. Habis itu ketemu Gustaf sama Daniel di lobby, and then kita cabut ke airport. Bye. Jadi kebetulan pas gue nyampe di hotel tuh udah gelap, jadi udah nggak begitu, dan gue udah hektik buat cek sound dan segala macam. Dan abis selesai manggung juga gue nggak sempat ngeliat kayak ginian, jadi gue langsung tidur semalam. Jadi pas gue tadi mau check out, gue mulai ngeh bahwa ini di atas hotel gue bisa kelihatan view pemandangan kota Surabaya gitu. Ya hitung-hitung ini pemandangan singkat, pemandangan yang agak maksain sih. Jadi ya ini walaupun gue nggak lama di sini, tapi setidaknya gue bisa ngelihat kota Surabaya lah gitu. Di sana ada laut, itu laut semua tuh. Dan ini ada hutan. Gue nggak tahu ini hutan kota atau lahan kosong, gue juga nggak tahu. Dan ini jalanan sini, jalan utama lah pokoknya. Gitu ya. Oke, gue on the way dulu ya. Bye.
Capek. Hai. Gua Gustaf Daniel sudah on the way Bohong. ke airport. Bohong. Bohong. Jadi Bohong, Melvin mau ke tukang pijit. iya, aku mau tukang pijit. Pijit plus. Pijit plus. Jadi pijitnya nambah-nambah. Bang, udah belum? Plus lagi nambah-nambah. Oke, gua. Tekanannya nambah. Iya. Udah Nil? Kurang sih. Kurang ya Gus ya? Kurang sih. Aduh, kan udah siang, Pak. Hubungannya Ada apa? hubungan. Nggak ada hubungannya Pak. Punchline lu kurang bagus, asik. Punchline lu. Oke, kita menuju ke airport. Doakan sekali lagi supaya Gustaf, gua dan Danya selamat sampai di Jakarta. Amin. Bye. Bis pagi. Ya, sudah sampai di airport. Cuman kita memutuskan buat makan dulu. Seperti biasa karena Gustaf lapar lagi. Lapar dong, gila lo. Gue makannya banyak nih. Jadi kita memutuskan buat berhenti di satu tempat makan yang ada di airport gitu. Udah check in, habis makan langsung ke ruang tunggu, langsung masuk pesawat jam 3.15. Jadi Good afternoon, ladies and gentlemen. This is Captain Speed planning on behalf of Batik Flight number 6417, destination to Sukarno, Jakarta. Good afternoon and welcome aboard Airbus A320 series. Jadi Good afternoon. tadi itu udah last call. Ya kenapa kita pada saat berangkat dan pada saat pulang itu mengalami kendala yang sama, yaitu hampir ketinggalan pesawat. Jadi si Gustaf tadi lagi ke WC, lagi pup, and then pas gue lagi nungguin Gustaf ternyata udah last call, cuma gue nggak ngeh. Oke, Daniel masuk duluan dan bilang kalau udah last call. Kita tadi langsung cepet-cepet masuk dan kita mungkin penumpang terakhir yang ditunggu kali ya. Ada lagi. Ada lagi sih kayaknya, cuman ya puji Tuhan lah nggak jadi beli tiket lagi. Tadi udah bilang, aduh. Ada nih, ini anak nih berak. Karena nih anak nih. Aku gara-gara gue sih. Berak lu. Orang gak ada pemberitahuannya, dari tadi di Halim. Bilangnya Halim mulu. Janjian. Ya makanya gue bilang sama Melvin tadi. Melvin kayaknya gantian dah, jangan-jangan. Ya udah lah, yang penting puji Tuhan udah masuk ya. Lalu gue berdekan. Dekan banget ya Pak. Last call-nya tuh barusan pas lagi di belt itu kan, conveyor belt itu. Lagi di X-ray. Panggil nama lo, bener nggak? Iya kedengeran. Bapak Gustaf. Nah, gue Melvin. Terus gue bilang, bener tuh Vin, si Daniel gak bercanda gue bilang gitu. Muka gua udah panik begini, baru bisa bercanda. Ya wes, kita on the way dulu ke Jakarta, semoga sama-sama tujuan ya. Ya, amin. Bye. Bye. Halo, gue udah sampai di Jakarta, di airport sama Gustaf sama Daniel. Dan habis ini nggak tahu gue mau ngapain, cuman gue akan langsung balik. Begitu juga dengan Daniel dan Gustaf. Cuma gue lagi nunggu Daniel karena itu lagi BAB, lagi pup. Habis Daniel selesai, kita ngambil tas dan gue cabut ke Homs. Jadi nanti akan gue lanjutin lagi kalau gue udah on the way ke Homs. Karena gue udah kangen dengan Jakarta. Sepik. Udah ya, bye. Balik ya, ya, bye. Duluan ya. Bye. Tadi Gus. Halo semuanya, selamat pagi. Pagi ini tepat jam 8 pagi, gue sudah bangun. Dan maaf banget semalam gue nggak sempat ngevlog pada saat gue udah sampai di rumah. Soalnya gue tuh capek banget. Gue nggak tahu kenapa pada saat gue on the way di airport ke rumah itu jalannya macet semacet-macetnya. Padahal gue itu lewat jalan tol, tapi gue nggak tahu kenapa tuh macet banget. Jadi semalam itu membuat gue pada saat gue sampai rumah gue langsung istirahat, nggak pakai babi bu, langsung ganti baju, cuci muka dan bobo. Dan pagi ini gue mau say thank you banget buat semua kalian yang udah nonton vlog ini mulai dari awal sampai habis ataupun cuma nonton setengah. Silakan, gue mau thank you banget karena kalian udah meluangkan waktu kalian sudah menyediakan waktu kalian buat nonton vlog gue ini. Semoga kalian bisa suka, nggak bosan, nggak bete nonton vlog gue ini. Dan silakan kalian komen, kalian kritik, kalian kasih masukan di komen section YouTube gue yang bawah sini nih. Kalian komen apapun, masukan apapun yang terbaik buat gue akan selalu gue lihat dan akan selalu gue baca. Gue juga mau say thank you banget buat teman-teman yang udah selalu minta, selalu request buat gue aktif dan
rajin upload di channel YouTube gue. Itu baik yang minta di comment section YouTube atau di comment section Instagram. Gue mau say thank you banget, karena itu salah satu contoh perhatian dari kalian buat gue. Dan jika kalian suka dengan video ini, kalian bisa klik tombol like di bawah sini. Jangan lupa di share teman-teman kalian. Jadi kalau misalnya kalian suka dengan video gue ini, kalian bisa kasih tahu, mungkin kalian bisa share di media sosial kalian dengan video-video gue ini. Dan pastinya jangan lupa diklik tombol subscribe atau berlangganan di bawah sini nih. Dan itu salah satu contoh atau bukti kalau kalian sudah mendukung kita sebagai YouTuber. Dan satu hal lagi yang nggak boleh kalian lupa adalah stay positif, stay awesome. Bye.